Kenapa sih Mas Ari selalu banting dan pukul mic saat review mikrofon? Dan itu adalah pertanyaan yang paling saya tunggu. Sayangnya nggak ada satu orang pun yang nanyain tentang itu. Ya, membanting mikrofon adalah salah satu trik saya untuk mengetahui produk ini asli atau palsu. Kalau dia oplok-oplok, maka saya dikasih mikrofon palsu. Dan ini sengaja saya tutup untuk menyembunyikan mereknya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau dibanting koclak, biasanya dia seperti ini. Oke, kita lepas. Grillnya nampak seperti asli ya. Nampak seperti asli spoolnya. Kemudian ini dia. Dia melakukan penipuan bobot berat mikrofon dengan menambahkan sebuah besi pemberat. Apakah ini wajar? Ini adalah apa ya? Tipu-tipu teman-teman. Jadi mikrofon yang asli itu nggak ada pemberatnya. Hanya mikrofon yang palsu yang dikasih pemberat. Fungsinya apa sih pemberat ini? Fungsinya untuk mengelabui kita agar mikrofon dengan bodi tipis ini nampak berat seperti mikrofon aslinya. Ya, jangan salah ya. Jadi mikrofon asli itu memang berat karena bodinya tebal. Tapi kalau mikrofon palsu dikasih pemberat agar bodinya nampak berat. Seperti ini. Dan kalau kita bandingin sama mikrofon Altron PM88, ini langit bumi banget sih. Lihat tebalnya bodi seperti ini. Sedangkan mikrofon KW ini setipis ini. Makanya untuk biar nggak kelihatan ini barang palsu, karena enteng banget, dikasihlah pemberat. Jadi mikrofon yang asli itu tidak menggunakan pemberat sama sekali teman-teman. Jadi murni bodinya yang tebel. Bodinya tebel banget. Jadi mikrofonnya berat. Sedangkan mikrofon KW dia kopong. Kenapa harus berat? Untuk mengurangi resonansi. Jadi kalau dipukul-pukul mikrofonnya nggak bunyi. Jadi bayangkan gitar listrik sama gitar akustik ya. Gitar kopong sama gitar listrik. Mana yang lebih gampang feedback? Maka jawabannya adalah gitar akustik. Kenapa? Karena gitar akustik itu dalamnya kopong. Karena kopong dia mudah beresonansi ketika speakernya keluar suara. Dia ikut bergetar. Bodi mikrofon dibuat tebal biar nggak bergetar. Semakin dia tidak beresonansi dengan suara luar, semakin mikrofon ini tidak gampang feedback. Itu intinya. Terus kenapa harus dibanting mas? Karena kalau dibanting lem-lemannya itu akan tiba-tiba copot gitu ya, dan akan langsung ketahuan mikrofonnya palsu seperti tadi. Dan kenapa saya kalau ngetes mikrofon selalu saya bongkar bagian bawahnya untuk melihat sambungan kabelnya ini sudah benar atau belum. Dan biasanya mikrofon KW itu sambungannya salah, nggak tahu kenapa. Apakah mereka nggak tahu standar penyambungan yang benar atau memang sengaja dibuat salah? Itu masih tanda tanya. Jadi disambungnya bukan 2 dan 3. Harusnya spool itu disambung ke sini 2 dan 3. 2 ini merah, 3 hitam. Positif, negatif, ground. Nomor 1 adalah ground, tapi dia disambungnya ke sini, ke ground. Efeknya apa? Efeknya mixer itu disoldernya 2 dan 3. Nah, nanti nomor 3 ini karena nggak ada pasangannya, dia akan gereng. Akan berdengung ketika bodi mikrofonnya dipegang. Jadi ada suara tang gitu ya, pas dipegang. Ini karena posisi ini open, nggak ada solderan kemana-mana. Ini harusnya ke spool ya, 2 dan 3 ke spool,
nomor 1 ini ke body. Dan dia nggak disambungin nomor 1 ke body. Ini rata-rata mikrofon KW solderannya rata-rata salah, nggak tahu kenapa dibuat seperti itu. Dari segi bobot, mikrofon profesional biasanya bodinya berat, antara 300 sampai 500 gram atau setengah kilo. Contohnya Altron PM88 dia 420. Ini mantap banget bobotnya ya. Nah, sekarang kita ukur mikrofon ini. Bobotnya baru 165. Ini kelihatan banget kalau mikrofon ini mikrofon KW. Akhirnya ditambahkan pemberat agar mendekati 300 gram. Tetapi karena pemberat ini cuma seupil gini, tidak menyeluruh ya, harusnya udah aja sih bikin bodinya tebel gitu ya. Kalau dia bodinya menyeluruh tebel, mungkin dia akan dapatkan bobot sekitar 330-an, yang mana itu udah sesuai sama standar mikrofon profesional, jadi nggak kelihatan KW banget. Jadi kalau kayak gini kelihatannya KW banget ya. Hal lainnya yang perlu teman-teman ketahui adalah mikrofon KW atau mikrofon palsu biasanya menggunakan kawat yang lebih murah, grill yang lebih murah, sehingga ketika dibenturin dia langsung penyok seperti ini. Nggak tahan banting gitu ya. Ini langsung penyok. Teman-teman bisa lihat bentuknya nggak bulat lagi, tapi agak rata bagian sini. Dipegang berasa jadi kotak. Jadi grillnya ini tidak sekeras dan tidak sekuat grill mikrofon yang profesional. Daripada membuat produk palsu seperti ini ya, jiplak-jiplak merek orang biar banyak yang beli, mendingan gentleman seperti merek-merek Cina pada umumnya ya, seperti Altron PM88. Dia bikin desain sendiri, kemudian dia proof kualitasnya, dia layak untuk masuk pasar, harusnya seperti itu. Dan saya yakin produk-produk yang nggak jujur itu tidak akan bertahan lama. Konsumen akan semakin pintar, mereka bisa mengenali mana yang ori, mana yang KW, dan barang-barang KW itu akan lama-kelamaan hilang, tersingkir. Seperti contohnya dulu ada motor-motor Cina yang menjiplak Honda. Akhirnya mereka semua hilang karena memang tidak berkualitas. Tapi berbeda dengan HP ya. Saat ini HP-HP dari pasaran Cina dengan brand mereka sendiri bisa membuktikan kualitasnya. Kemungkinan besar nanti merek-merek audio pun sama. Yang penting bersainglah dengan jujur, buktikan kualitas produk-produk kalian, maka itu akan menjadi pilihan konsumen daripada menjiplak merek orang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga jawabannya bisa diterima. Kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.